hal-hal seperti itu kemudian mereka mendapatkan foto yang sesuai ekspektasi mereka, bahkan melebihi ekspektasi mereka. Nah, proses itu yang membuat mereka puas. Kekhawatiran ada sih sebenarnya, lebih karena khawatir karena apa ya, takutnya orang-orang lebih fokus pada dari prom yang orang belum paham fotografi sama teman-teman yang mungkin sudah paham lalu menggunakan AI, itu kan hasilnya akan beda banget sih menurut saya ya. Halo Sobat Tekno, ketemu lagi dengan gua Yuda dan kali ini dengan partner baru gua. Halo, Leli Maulida. Tapi yang penting sekarang bukan partner baru lu ya Mas ya. Yang terpenting sekarang adalah topik yang akan kita bahas kali ini. Apa itu Mas? Nah, di podcast Antarmuka episode kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang ramai banget di medsos, yaitu soal AI, kecerdasan buatan. Nah, AI ini kan Lel di medsos banyak banget ya penggunanya ya. Kayak mereka bikin ngedit foto pakai AI, kemudian bahkan mereka generate image baru dari AI juga ya. Iya, betul. Tiap gue buka sosmed, apa itu Threads, TikTok, Instagram, pasti muncul prom-prom AI yang di-share orang-orang, termasuk sama hasilnya yang amaze ya Mas ya. Banget. Jadi makin pinter, makin canggih dan makin realistis juga ya. Iya. Nah, di depan kita berdua nih udah ada narasumber yang cocok banget buat ngomongin AI dan fotografi. Jadi temanya kali ini sebenarnya AI itu jadi kawan atau lawan di kalangan fotografer. Ya, dan akan kita bahas sama narasumber yang udah kita hadirkan di studio kali ini. Ada Mbak Hesti sebagai founder dari CP Moto Bareng ya Mbak ya. Oke. Selamat datang Mbak Hesti di studio kami. Makasih Mbak Leli, Mas Yuda untuk undangannya. Iya. Sama-sama. Ini kita yang makasih malah disempetin kesini ya Mbak. Betul. Di tengah kesibukan motretnya Mbak Hesti. Iya, betul. Bisa diceritain dulu nih Mbak Hesti, apakah Mbak Hesti ini emang udah dari dulu hobi fotografi atau bagaimana sehingga sekarang bisa terjun sebagai profesional fotografer, khususnya food photographer ya Mbak ya? Gimana Mbak? Ceritanya panjang sih sebenarnya ya. Kita dengerin Mbak. Aman, kita dengerin. Awalnya sih sebenarnya dari saya suka masak, dari dulu suka masak. Nah, kebetulan di tahun 2008-an saya punya blog. Waktu itu lagi blog kan lagi booming banget ya. 2008. Blog makanan waktu itu masih sedikit banget gitu. Tapi kualitas fotonya nih, dipertanyakan banget nih gitu. Nah, pengen banget nih di blog saya nih foto-fotonya lebih oke lah ya, lebih enak dilihatnya gitu. Jadi saya mulai cari tahu, belajar otodidak lah sedikit soal food fotografi gitu. Terus muncul nih kelas-kelas online gitu yang kemudian saya ikutin. Waktu itu masih sedikit banget ya kelas online, kelas sekarang kan banyak ya. Nah, terus udah lumayan nih, alhamdulillah lumayan. Fotonya meningkat lah ya, lebih enak kelihatannya gitu. Terus dari situ mulai terima tawaran untuk moto produk. Kebetulan teman-teman UMKM banyak banget, jadi saya beraniin lah untuk belajar motoin produknya mereka gitu ya, sembari latihan lah ya gitu. Jadi kayak ajang latihan untuk gratis ya, produknya gratis. Kebetulan juga ada tawaran untuk moto tetap resep masakan, jadi untuk moto dan bikin resep masakan untuk sebuah brand, jadi untuk situsnya mereka gitu. Nah, saat itu juga saya kebetulan aktif di sebuah platform berbagi resep. Nah, mereka juga sempat ngundang untuk membuka kelas offline fotografi gitu ya. Ilmu saya waktu itu masih nggak seberapa ya, tapi ya saya coba memberanikan diri ya untuk saling berbagi gitu juga. Mereka juga punya komunitas, kebetulan komunitasnya cukup besar, komunitas masak ya. Saya juga berbagi tips fotografi di sana. Dan dari situ teman-teman banyak banget yang tertarik belajar food fotografi karena mereka merasa wah ternyata belajar food fotografi nggak harus pakai kamera mahal ya gitu, pakai gear atau kamera yang mereka punya di handphone gitu masih oke gitu, dan mereka bisa belajar dari rumah sembari mengurus kegiatan domestik mereka gitu ya, dapur, anak-anak gitu, ternyata bisa dan mereka happy banget. Nah, dari situlah terbentuk si komunitas CP Moto Bareng. Kayak tempat kita belajar lah food fotografi gitu dengan cara yang sederhana, dengan cara yang terjangkau gitu, yang pokoknya yang ibu-ibu banget lah ya yang kegiatannya banyak tapi masih bisa lah ya disambi untuk belajar hal-hal seperti ini gitu. Berarti hobi fotografinya itu berangkat dari hobi masaknya itu tadi ya. Ada keterkaitan. Iya, pengen fotonya kelihatannya menggiurkan gitu kan. Seperti tadi Mbak Lili bilang kelihatan menggugah gitu. Jadi lama-lama belajar terus. Nah, dari 2008 ini kan ya udah lebih dari udah hampir 20 tahun kali ya.
segitu. Kurang Belum ya, kurang ya. Kurang. Itu Tapi kan lebih dari udah- satu dekade. Lebih dari gitu. 1 dekade mempelajari fotografi gitu. Nah, ketika ada something new gitu. 2008 ini kan kita kayak kayak transisi dari kamera digital ke smartphone gitu kan ya. Nah, Mbak Hesti juga ngalamin. Nah, sekarang kita muncul lagi nih sesuatu yang Tren baru, baru AI, lagi, gitu. ya. Waktu pertama kali tahu, wah ini AI bisa kayak gini, Mbak Hesti gimana tuh? Pikirannya waktu itu? Ya. Waktu itu sih kaget gitu ya, ada teknologi seperti ini gitu. Kaget ya, takjub banget gitu ya hasilnya. Ya ampun, kok hasilnya bisa sampai kinclong begini ya, glowing banget gitu. Tapi terus pas semakin lama dilihat tuh kayak sadar kalau foto ini, menurut foto yang dihasilkan AI ya, generate AI ya namanya, ya, Prom AI itu nggak apa istilahnya ya, nggak sehidup kalau kita moto sendiri. Jadi ada kayak sesuatu yang kalau kita istilahnya foto itu fotografi terutama harus kelihatan hidup gitu, harus kelihatan bernyawa gitu supaya orang-orang ngelihatnya jadi terkonek gitu ya. Nah, saya nggak melihat ini nih di awal-awal di awal-awal waktu mulai apa ya waktu itu ya, lupa saya. Midjourney Bing apa gitu. Oh iya. Bing ada ya. Itu dia. Nah, itu nggak kelihatan tuh kayak ya visualnya oke, tapi kelihatannya istilahnya ya mati aja gitu ya. Jadi nggak kerasa lah emosinya gitu. Itu sih yang pertama, tapi terus semakin kesini kok semakin bagus canggih ya, ya. gitu ya, kok ya makin keren Makin jago, gitu. iya. Makin Tapi realistis. sampai saat ini saya masih merasa bahwa AI itu hanya visual sih, jadi masih belum ada kerasa nih emosinya gitu. Ya, oke. Kalau Mbak Hesti sendiri udah pernah coba belum prom AI atau bikin foto, entah itu foto yang full pakai AI atau dikombin dengan karyanya Mbak Hesti sendiri. Terus gimana hasilnya gitu? Oke, nyoba sering banget kan, Oh, iya. penasaran ya kita ya ngelihat hasil-hasil orang teman-teman gitu kan, lagi tren banget kan. Nah, nyoba untuk membuat dari awal pernah, nyoba dengan memodifikasi dari foto kita sendiri juga pernah gitu. Tapi saya masih merasa belum inilah kalau untuk editing menggunakan AI saya belum AI secara yang prom ya. Iya. Kalau AI yang editor kan beda lagi ya. Iya. Nah, masih belum kerasa bahwa ini foto beneran gitu. Maksudnya istilahnya bukan fotonya saya gitu. Cuman ngelihatnya masih wow, oke, keren gitu ya, tapi nggak puas gitu ngelihat hasilnya, Feel-nya beda, beda. gitu. Tapi untuk saya bikin dari awal sampai akhir itu saya pernah sering, tapi hanya untuk referensi sebelum saya moto. Jadi kayak panduan. Jadi Kayak bikin dummy gitu betul, kali ya. Biar dapat inspirasi juga kali saya ya. punya ide-ide ya yang nggak kebayang lah secara visual, Iya, cuma iya, ada di iya. kepala gitu ya. Saya masukkan sebagai prom gitu, nanti setelah itu dapatkan hasilnya ya. Hasilnya ada yang memang sesuai ekspektasi, di luar ekspektasi gitu ya. Tapi banyak juga kan yang ajaib gitu ya. Banget. tapi itu jadi panduan saya sih, sementara proses motonya sendiri beda lagi gitu. Jadi apa sih hasil dari AI itu nggak saya jadikan atau nggak saya bagikan ke manapun gitu, hanya untuk pembelajaran saya, untuk memandu saya buat moto yang sesungguhnya ya. Seperti itu sih. Begitu, oke. Jadi kayak referensi lah ya gitu. Iya buat apa ya, Istilahnya. kadang kita juga ini loh, kalau misalkan kita ketemu klien gitu ya, klien pengennya ini, kita pengennya ini, ya apa, dua kepala kan susah untuk disamain gitu loh. Betul. Nah, berarti bisa lewat AI Bisa, gitu. itu bisa jadi jembatan banget sih. Jadi kadang-kadang klien pengennya apa, kita nggak nangkep gitu ya. Iya. Kita mau punya konsep yang gila gitu ya, liar gitu, tapi klien nggak paham gitu ya, mungkin karena teknis atau apa gitu. Nah, itu memang bisa jadi jembatan banget sih untuk membuat referensinya dari AI ini gitu. Walau motonya sendiri biasanya sih langsung ya, karena betul. beda pastikan feel-nya antara AI sama moto yang sesungguhnya gitu. Tapi pernah ada ini nggak, Mbak, klien gitu ya yang gue pengennya ada unsur AI-nya atau apa gitu. Briefing mereka kan suka aneh-aneh tuh. Iya. Dari pengalaman saya sampai saat ini belum sih. Belum pernah. Jadi karena kalau dari sisi referensi saling untuk tektokannya mungkin oke gitu ya. Tapi kalau untuk ini pengalaman saya ya, mungkin beda ya pengalaman fotografer yang lain. Mereka referensi oke, tapi untuk moto produknya ya
pengennya moto produk sendiri karena kan beda tekstur, beda warna gitu ya, nggak bisa diiniin sama si AI itu kan. Oke. Tapi kalau tanggapan dari komunitas sendiri bagaimana Mbak? Komunitas yang dibangun sama Mbak Hesti, apakah setelah ada tren prom AI ini tuh jadi kayaknya udah nggak perlu belajar foto, teknik foto lagi deh, kayak AI juga udah oke. Gitu, gimana tanggapan dari komunitas? Awalnya sih memang apa nih gitu, tertarik juga ya, ini bikinnya kayak gimana Mbak gitu kan. Tapi kalau untuk mengambil fotonya sendiri, teman-teman masih berpedoman, maksudnya berprinsip bahwa moto yang mereka lakukan sendiri itu lebih memuaskan. Jadi sampai saat ini kan kita kebetulan ada latihan bareng setiap bulan gitu ya dengan tema yang sama. Nah teman-teman ini benar-benar memang moto sendiri, mengatur sendiri, memilih propsnya sendiri, main-main sama cahayanya gitu sesuai dengan kondisinya mereka masing-masing ya, yang kebanyakan terbatas gitu. Jadi hal-hal seperti itu kemudian mereka mendapatkan foto yang sesuai ekspektasi mereka, bahkan melebihi ekspektasi mereka. Nah proses itu yang membuat mereka puas, lebih senang, lebih bahagia, kayak ini hasil foto saya sendiri nih gitu kan, dibandingkan dengan mereka menggunakan AI kemudian istilahnya dipamerkan gitu ya. Hasilnya tuh beda sih. Saya rasa proses itu yang membuat teman-teman memilih untuk tetap moto dengan sendiri gitu. Ada perasaan ya. Iya, ada prosesnya itu kan. Iya, AI itu sebenarnya kalau kita lihat emang logis gitu loh. Mereka itu cerdas, tapi feel-nya nggak ada. Namanya robot kan. Karena mereka semuanya teknis kan. Jadi itu sih. Ketika disuruh misalnya bikin foto dengan latar belakang gunung, ya mereka bikin, si AI itu bikin, tapi ya kita kan nggak di tempat itu ya sebenarnya. Jadi feel-nya tetap aja nggak berasa memang. Ya. Tapi kalau misalnya dari komunitas ada nggak permintaan untuk karena tadi balik lagi kalau AI itu bisa membantu juga untuk bikin inspirasi atau ngembangin ide yang nggak bisa kita tuangkan, mungkin muncul nggak dari komunitas itu untuk ayo dong Mbak Hesti untuk dilatih juga kita pakai AI tapi untuk dimanfaatkan ke food fotografi juga gitu. Sampai saat ini belum ada permintaan sih, tapi saya sering menggunakan AI ini seperti mengarahkan gitu ya, misalnya Mbak saya punya propsnya seperti ini nih gitu kan, terus biasanya saya memasukkan itu ke AI nih, jadi props ini tolong di ini seperti yang saya bayangkan gitu kan, terus baru akan ada hasilnya. Jadi setelah itu baru saya sampaikan teman-teman, ini kalau misalnya seperti ini fotonya bisa nggak gitu kan. Nah jadi apa yang saya pikirkan jadi seperti ke klien aja gitu, jadi tektokannya lebih enak gitu. Yang ini biasanya suka saya coret-coret gitu kan gambarnya, yang ini sepertinya harus ke sini nih arahnya gitu, lebih enak kelihatannya komposisinya gitu. Nah itu baru sampai situ sih. Kalau untuk teman-teman minta untuk menambahkan AI dalam pembelajaran sampai saat belum sih. Tapi sejauh ini ada ini nggak sih Mbak, rasa kekhawatiran gitu nggak sih? Kekhawatiran ada sih sebenarnya, lebih karena khawatir karena apa ya, takutnya orang-orang lebih fokus pada hasil yang instan gitu, sementara melupakan prosesnya. Padahal kan seorang fotografer itu bukan cuma moto tok gitu kan, tapi kan ada proses di belakangnya, ada pengembangan idenya, terus konsepnya gitu kan, lalu pengaturan cahaya segala macam gitu kan. Prosesnya cukup panjang dan itu effort gitu. Nah yang saya khawatirkan adalah proses itu udah nggak dilihat nih sama orang-orang, udah nggak dihargai gitu kan. Padahal kan sebuah foto itu ya tadi balik lagi prosesnya panjang gitu. Sementara lalu kekhawatiran kedua adalah kalau setiap kali kita moto dan cukup bagus gitu ya, pertanyaannya adalah ini AI apa bukan? Itu kan suka curiga malah kan. Padahal kan effortnya luar biasa gitu di balik foto sesederhana apapun gitu kan. Kayaknya itu sih dua kekhawatiran itu. Soalnya saya juga pernah ya motret gitu ya, terus di share di medsos gitu. Temen nanya, promnya apa bang? Promnya apa? Motret sendiri coy. Ditanya promnya lagi. Jadi kayak otomatis orang kalau ngelihat foto bagus itunya gitu yang ditanya, promnya apa gitu. Kalau dulu yang ditanya ini pakai kamera apa gitu. Betul. Padahal kan itu apa sih istilahnya man behind the gun-nya ya gitu ya. Apa sih kemampuan si fotografernya gitu. Kalau mikir lebih overthinking lagi nih Mbak, apakah kira-kira dengan tren prom AI kayak gini tuh mengancam
eksistensinya fotografer nggak sih, khususnya untuk fotografi makanan ya, karena kan mungkin kalau aku mikirnya UMKM terus ya kayak ibu rumah tangga yang mungkin punya usaha sampingan bikin puding atau apa gitu, pasti kan pengen fotonya yang bagus tapi nggak perlu effort gitu, jadi pakai AI aja. Jadi apakah nanti profesi food photographer mungkin jadi makin terancam atau gimana? Ada ketakutan begitu juga nggak sih? Kalau sampai saat ini ya, saya nggak ada merasa ada ancaman dari situ sih ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, fotografer itu bukan cuma moto gitu kan, bukan cuma menghasilkan visual, tapi ada proses di baliknya yang kita nggak bisa buat instan gitu kan. Terus ada gaya yang apa istilahnya orisinalitas gitu ya, orisinil gitu, dengan gayanya sendiri gitu, punya gaya yang unik gitu. Terus unsur manusianya juga nggak kita dapat di si AI ini gitu. Jadi kalau beda ya kalau misalnya untuk pelaku UMKM dan teman-teman yang mungkin punya usaha yang memang tidak mau nih bergelut di fotografi gitu ya. Nggak fokus ke situ ya. Nah kalau itu sih mungkin AI bisa jadi solusi yang cepat ya, karena kan terjangkau juga dan free kan sampai saat ini free ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang mau terlibat di fotografi secara serius, saya pikir AI bisa dipelajarin, tapi fundamental dasar-dasar dari si fotografi itu penting untuk diketahui juga gitu, untuk dipelajari juga dan untuk dipahamin gitu. Karena foto AI yang dari prompt yang orang belum paham fotografi sama teman-teman yang mungkin sudah paham lalu menggunakan AI, itu kan hasilnya akan beda banget sih menurut saya ya. Fotografer juga akan lebih mudah ngenalin mungkin ya Mbak. Iya betul, jadi akan menilai juga ini hasilnya, kok hasilnya kayak gini ya gitu. Jadi mungkin punya mata yang udah terlatih juga gitu ya, kalau misalnya oh ini oke lah gitu ya, gitu yang ini oh ini terlalu AI gitu ya, bisa seperti itu sih. Tapi kalau menurut Mbak sendiri ya, sesuatu yang di-generate visual gitu ya dari AI layak disebut foto nggak sih Mbak? Karena gini loh, di medsos itu kan banyak perdebatan juga tuh ketika ada hasil AI yang realistis banget nih. Ini bukan foto, karena namanya fotografi itu kan foto cahaya, harus ada proses menangkap apa cahayanya gitu loh. Nah kalau dari menurut Mbak sendiri gimana Mbak? Lebih seperti yang tadi Mas Yuda bilang kan ya, memang foto itu memang ada proses penangkapan cahaya itu, ada interaksinya dengan si objeknya gitu. Nah itu baru layak disebut foto gitu ya. Kalau AI sendiri mungkin kita bisa sebutnya gambar gitu kali ya, gambar ilustrasi gitu ya. Tapi yang realistis gitu. Jadi pada dasarnya saya juga itu nggak bisa menyebut itu foto gitu ya, karena memang lebih cocok gambar aja dan bukan menggunakan seperti kita tahu kamera kan pasti ada lensanya, ada apanya, ada segala macam gitu kan. Itu sih pendapat saya. Mbak ini kan udah dari 2008 ya menggeluti fotografi gitu, dan itu kan udah merasakan transisi dari dimana ada kamera DSLR kemudian transisi ke smartphone, dan itu juga kadang ada perdebatan juga kan ketika perubahan zaman itu loh. Nah sebenarnya zaman kita menghadapi AI di bidang fotografi ini bisa disamakan dengan zaman ketika transisi dari DSLR ke smartphone gitu nggak sih Mbak? Tantangannya gitulah. Beda sih ya. Kalau dari DSLR ke smartphone kan tetap sama-sama menggunakan alat gitu ya. Terus kita juga pemahaman soal teori dasar fotografinya masih sama cuman alatnya aja yang beda gitu. Dengan smartphone mungkin kita perlu effort lebih gitu kan, karena lensanya yang terbatas gitu, dengan pengaturan kameranya yang terbatas gitu. Tapi kalau ke AI ini kan kita apa ya, belajar istilahnya kayak bikin kata-kata aja gitu ya. Tapi balik lagi tadi, kalau misalnya memang nggak paham si teknik dasarnya, akan beda juga hasilnya gitu. Jadi beda sih ya per apa istilahnya, challenge-nya juga beda. Challenge-nya beda juga gitu. Mungkin kalau untuk itu nggak usah deh. Wah, ada sesuatu nih. Ada sesuatu. Kalau kita ambil sisi positifnya Mbak, ini misalnya dari prompt AI seperti tadi sama Mbak Hesti ini dibikin sebagai untuk menuangkan ide yang nggak bisa tersalurkan gitu. Apalagi kalau menurut Mbak Hesti hal-hal positif yang bisa kita ambil dari tren
foto AI ini atau gambar AI ya kalau Gambar menurut Mbak AI. Hesti ya. Oh iya. Ini kan kita ngobrolin soal generatif AI gitu ya, Iya. Prompt AI ya. Kalau beda lagi kalau misalnya kita mau ngedit gitu dengan bantuan AI, itu kan beda ya. Salah satunya tadi kita bisa jadikan dia teman buat brainstorming gitu, membuat ide-ide kita makin kompleks gitu ya, makin liar gitu dengan visual yang mungkin dia bisa bantu membuatkan. Terus apalagi ya, sampai saat ini itu aja sih yang baru saya pilih manfaatkan gitu dari AI generatif gitu. Kalau untuk positifnya saya rasa tadi saya udah bilang ya bahwa AI ini bisa jadi teman diskusi gitu, teman brainstorming untuk kita meningkatkan ide kita biar lebih kompleks atau lebih unik gitu ya. Terus juga sampai saat itu baru itu sih yang kerasa positifnya di saya gitu. Sama kalau untuk editing, tapi ini bukan yang di generatif ya, yang bukan di yang prompt. Kalau di editor seperti Photoshop atau Canva misalnya atau apalagi ya banyak ya, yang itu saya masih pakai dengan kayak untuk membersihkan yang bercak-bercak noise gitu atau menambahkan satu background gitu. Nah itu saya masih sering gunakan gitu. Tapi kalau yang untuk generatif dan mengedit di generatif saya enggak sih gitu. Jadi hanya untuk tektokan ngembangin ide aja di si generatif konten. Generatif AI ini. Iya sih. Generatif itu kayak lebih banyak untuk ngobrol, lebih enaknya ya. Iya betul, curhat gitu ya. Gitu. Iya, kayak nanya kita mau bikin konsep apa nih segala macam. Nah iya itu banyak foto. saya pakai di situ. Kalau misalnya untuk tektokan mau bikin konten apa nih, mau foto apa lagi nih, saya punya ini kayak gitu kan. Kayak gitu saya lebih banyak pakai itu sih. Kalau untuk gambar ya itu tadi yang untuk referensi foto aja. Tapi pernah nggak sih Mbak waktu misalnya ada klien nih, mereka tuh malah lebih milih gambar AI gitu daripada foto beneran gitu. Pernah kejadian nggak Mbak? Sampai saat ini belum sih ya, karena mungkin kita udah dibayar juga kan ya. Oke. Nggak apa, belum ada sih karena saya nggak tahu ya apa lebih cocok, mungkin lebih cocok foto kita gitu karena lebih sesuai dengan produknya mereka dari sisi yang tadi saya bilang tekstur, warna gitu kan, terus kemasan gitu kan. Kalau AI seringkali tuh halus gitu kan, yang kayak dreamy banget gitu kan, jadi nggak mewakili produknya mereka gitu. Ya, jadi kelihatan banget gitu, bedanya, jomplang gitu, atau ya saking mulusnya itu, jadi saking sempurnanya itu. Iya. Tapi kalau dari ini ya, sebagai profesional gitu, fotografer, AI ini nggak sih Mbak mengancam kayak bikin harga pasar turun kah untuk jasa-jasa fotografinya ya? Karena kan apalagi generatif AI ya menawarkan kemudahan gitu. Selain generatif AI juga editing lewat AI juga kan sekarang lebih mudah gitu. Apakah ini malah justru secara ekonomi gitu ya? Saya rasa enggak juga sih. Kalau misalnya seorang klien udah tahu apa istilahnya gaya dan reputasi dari si fotografernya dan udah lihat hasilnya gitu, saya rasa nggak menurunkan harga dari fotografernya itu sendiri gitu. Tapi kalau mungkin berkurang mungkin ya, kalau dari sisi apa istilahnya pesanannya jadi berkurang mungkin. Kalau dari saya ya pengalaman saya memang jadi yang lain tuh terutama UMKM ya, jadi lebih memilih menggunakan AI daripada dari fotografer gitu. Tapi kalau dari sisi jasa, saya rasa harga jasa ya terutama ya, saya rasa enggak juga sih, karena klien pasti tahu ini fotografernya dengan kualitas fotonya seperti apa, harganya seperti ini, worth it gitu. Mereka masih butuh. Tapi tadi setidaknya padahal ini tren prom foto aja masih agak baru ya Mas ya. Tapi udah langsung terasa dampaknya ke Mbak Hesti sendiri. Terasa sih karena terutama karena klien saya kebanyakan UMKM ya, yang memang dananya terbatas gitu ya, terus waktunya pengen cepat gitu kan, terus juga mereka tidak harus mengirimkan produk yang seperti itu kan, jadi itu kerasa kalau di saya. Pasti pilih yang lebih praktis gitu ya. Oke, terus gimana menyiasati itu Mbak Hesti sendiri? Kebetulan saya lebih senang, sejujurnya ya, saya lebih senang mengajar. Jadi berkurang banyak iya gitu, tapi nggak jadi patah semangat sih, kemudian nggak jadi moto lagi gitu, enggak sih, enggak. Masih tetap
tetap belajar foto, tetap Belajar. masih rajin foto-foto produk di rumah juga gitu Iya ya, Mbak harus ya. sih, kalau enggak ya kayak skill ya, makin enggak dilatih jadi Nah, iya, jadi betul. bukan angus ya, apa ya, tumpul Tumpul. gitu ya. Iya, iya. Itu Dan- Prom AI menurut Mbak Hesti bikin tumpul kreativitas juga nggak sih? Nah, Harusnya kalau dari sisi imajinasi lebih naik ya, Oh, maksudnya justru- iya ya, kalau dari Dipaksa sisi saya berpikir ya, mungkin. jadi kalau biasanya nggak pernah nuangin dalam kata-kata gitu kan, hanya di dalam kepala langsung kita apa istilahnya tuangkan dalam behind the scene-nya gitu. Kalau sekarang kan kita perlu belajar buat bikin kata-kata atau kalimat yang memang apa dari kepala kita gitu. Iya. Kan kadang-kadang nggak semua orang gitu ya apa mampu menuangkan Iya, pikirannya betul. dalam kalimat-kalimat yang efektif gitu. Iya, iya, iya. Kadang Gitu, hasil promnya kalau nggak sesuai kan hasilnya Iya, juga beda hasilnya ya, juga Mbak ya. aneh gitu. Ah, iya, iya, iya. jadi kreativitasnya tuh sebenarnya ada di dua ruang yang berbeda gitu Betul ya. betul. Iya, iya. Jadi memang ya, kita memang perlu adaptasi juga sih ya, menyesuaikan diri dengan keberadaannya AI ini gitu, dan gimana kita manfaatinnya supaya ya kualitas foto kita juga jadi meningkat gitu. Oke. Kata kuncinya itu memanfaatkan ya. Iya. Betul. Gimana cara kita Iya, manfaatin. tapi pada dasarnya kan ya maksudnya AI generatif ini kan AI ini kan alat bantu ya. Iya. Akhirnya kan dia memang cuman tools gitu ya. Yes. Gimana kita bisa memanfaatkan sejauh mana kreatif kita bisa ya itu Harusnya bisa, makin kreatif betul. gitu ya. Nah, itu dia kuncinya, tools. AI itu tools, guys. bukan sesuatu yang apa didewakan gitu ya, bisa Iya, membuat betul. sesuatu atau apa gitu, tapi sebagai alat bantu, sebagai Ya, rekam. harusnya diposisikan sebagai alat bantu, bukan yang kita andalkan sepenuhnya ya, Nah, Mas ya. itu dia. Itu nanti malah kita yang mentok. Soalnya kebanyakan AI juga, misalnya kita generatif AI ya, kita minta tolong bikin sebuah gambar gitu ya dengan promptnya ini. Nah, mereka tuh kadang nyomot dari ini nggak sih, Yang dari udah web ada juga yang udah kadang. ada Iya, gitu iya, loh. Kadang dari Shutterstock kah, dari apa? Mungkin sumber-sumber lain kah? Ya. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu tuh bisa dibilang pencurian nggak sih, Mbak? Kalau pendapat Mbak gimana nih? Apa ya, Pencurian ide mungkin atau ya, gimana? kayak mereka mempelajari foto Iya. orang gitu ya. Kalau udah di online kayaknya semua bisa dipelajarin gitu ya. Ya, Tapi udah terbuka kalau sih. dari sisi etisnya mungkin kalau Ya. misalnya memang ya, kalau memangnya si AI mau mempelajari sebuah teknik atau gaya dari foto tertentu gitu ya. Kalau etisnya ya, etisnya mungkin dia harusnya minta izin dulu gitu ya, minta izin ke si pengkaryanya itu gitu ya. Jangan main comot lalu menjadikan istilahnya apa ya, dataset untuk mereka Pengetahuan pelajari mereka, gitu ya. kan. Jadi ya kalau dari sisi kita sebagai pengkarya sih pengennya mereka minta izin dulu ya gitu. Jadi pada saat kita nggak mengizinkan ya jangan gitu Iya, iya. kan. Iya, Pernah nggak sih Mbak kayak lihat hasil foto apa gambar AI gitu ya? Kok ini mirip foto gua sih yang gua bikin itu? Banyak sih Iya. ya, banyak ya. Oh, Tapi banyak. kalau dari sisi AI itu kalau saya ngeliat ya, generator AI itu kebanyakan seragam sih ya. Ya. Oh. Bener kan, kerasanya seragam Iya, gitu. iya. Jadi nggak unik gitu loh, nggak Iya, punya betul. gaya khusus gitu. Nah, tidak unik dan tidak punya gaya khusus gitu. Tapi bisa disebut sebagai karya seni nggak sih kalau hasil foto dari AI generatif itu? Kalau pendapat saya ya, seni itu kan datangnya dari manusia ya, datangnya dari gagasan kita, dari keresahan kita, untuk seni apapun ya, dari emosi yang pengen kita sampaikan gitu kan. Nah, AI itu kan belum bisa ya menangkap itu semua dan menjadikan itu visual gitu. Nah, Betul. kalau untuk saya pribadi mungkin dia lebih ke teknik gitu ya, evolusi seni secara teknik gitu ya. Tapi kalau dari sisi karya seninya, saya belum berpendapat itu sebuah karya seni sih, karena tidak ada interaksi dengan objek yang kita foto, Iya, gitu betul. kan, tidak ada emosi yang ingin kita sampaikan. Gitu. Iya, iya. Nah, ya itu. Jadi saya kira saya belum bisa menyebut itu sebagai karya seni. Iya, betul. Nggak ada nyawanya ya. Iya, kalau Nggak ada karya seni kan emosi si kreatornya Si juga kreatornya ikut harusnya begitu di tersampaikan. karyanya itu, betul. Tumpahnya tuh di situ loh. Iya, benar. Nah, kalau ngomongin soal etis nih Mbak, sebagai fotografer ya, batasan etis menggunakan AI itu seperti apa sih Mbak? Batasan etis ya, seperti apa ya contohnya ya? Saya sih lebih memilih
tidak menggunakan AI sebagai dan mengklaim itu sebagai karya kita. Kalau saya ya, jadi misalnya ini saya moto ini, wah ini adalah hasil foto saya gitu. Nah itu sejujurnya saya tidak setuju gitu, karena walaupun itu idenya mungkin dari dia gitu, tapi dia tidak berinteraksi langsung dengan apapun yang ada di gambar itu gitu kan. Jadi sampai situ sih. Jadi kalau misalnya memang itu gambar AI, ya bilang gambar AI, jangan diakui sebagai oh ini masakan saya nih gitu kan. Bukan gitu kan, sebenarnya itu semua instan dan pengen bilang palsu tapi kayaknya terlalu ini ya, terlalu tajam. Maksudnya jadi kayak membohongi diri sendiri gitu. Kalau misalnya saya misalnya moto sendiri gitu kan, kemudian diedit dengan AI gitu, dengan AI generate ya. Nah itu saya masih abu-abu nih, nggak bisa bilang bahwa itu bukan makanannya dia, tapi kok bukan fotonya dia gitu, bukan gambarnya dia gitu. Mungkin makanannya memang makanannya dia gitu ya. Tapi saya merasa itu ngelihatnya palsu aja. Saya lebih suka ngelihat gambar yang kayak sederhana banget tapi fotonya dia gitu kan. Nah itu lebih kerasa bahwa di situ ada perjuangan dia moto gitu, dengan moto sebagus yang dia inginkan gitu. Nah itu prosesnya itu yang seharusnya sih orang-orang melihat itu dan percaya bahwa itu memang yang terbaik gitu dari apa yang bisa dihasilkan gitu. Jadi kalau AI itu udah wah cling tapi celing gitu ya, glowing tapi kok kayaknya datar gitu ya. Iya kok bukan dia banget gitu. Jadi kayak nggak asli gitu. Kalau untuk foto yang di-combine dengan AI, karena aku juga sempat lihat postingannya Mbak Hesti ya, ada kan ya, ada satu foto yang satu foto objeknya makanan terus ditambahin sama objek lain yang ditambahin sama prompt AI. Nah itu gimana kita nyebutnya? Apakah itu fotonya Mbak Hesti tetap atau gimana kita declare-nya itu? Iya saya pernah kalau ya gitu, pernah gitu, nyoba gitu ya. Kalau dari sisi saya personal, saya sebenarnya menyampaikan itu ini loh AI yang bisa kita padukan dengan foto gitu kan, dengan foto kita sendiri. Dia bisa sampai sejauh ini gitu kan. Dan tapi di foto yang asli itu ada pencahayaan yang mungkin dipelajarin sama si AI itu kan, si AI itu gitu. Kalau untuk menambahkan seperti itu, saya masih oke gitu ya, masih banyak juga teman-teman fotografer yang kayak memperluas gitu kan, memperluas kan foto itu kan adalah apa istilahnya sepotong gitu dari behind the scene-nya yang memang kompleks gitu kan. Nah, gimana caranya si AI bisa mengadaptasi atau mempelajari supaya pada saat dia memperbesar itu sesuai dengan suasana dari foto yang kita hasilkan gitu. Itu saya juga masih abu-abu sih, masih yang antara oke dan enggak gitu. Ya itu saya masih oke kalau untuk menambahkan itu masih oke gitu, tapi tidak mengedit secara keseluruhan gitu. Sebenarnya itu kayak ini ya, kayak dandan dikit lah ya gitu dipoles doang. Dipoles aja. Karena gitu. Di editor seperti Photoshop gitu juga kan ada kan penambahan background betul. Kalau atau menambahkan salju di sini gitu ya. Itu saya masih oke. Itu lebih ke kreativitas pada saat kita editing sih, karena digital imaging juga kan sebenarnya udah ada gitu kan. Dan fotografer juga sering pakai gitu. Betul. Toh juga di-declare sih kalau itu tuh emang foto pakai bantuan AI gitu. Foto kita tapi foto Mbak Hesti maksudnya tapi dipoles dengan AI gitu. Di-declare setidaknya ya. Dandan lah, bersolek lah. Ya betul, biar lebih oke. Tapi Mbak, kalau di tengah ini ya, di tengah gempuran AI kayak gini, dengan banyaknya orang-orang yang dengan mudah bikin gambar yang bagus gitu, gimana sih cara seorang fotografer gitu ya, seperti Mbak Hesti ini menjaga originalitas gitu? Apakah dengan ya lebih banyak melakukan kegiatan memotret kah, dengan komunitas kah, atau gimana Mbak? Iya betul, jadi jawabannya cuman konsisten sih. Jadi terus berkarya gitu ya, terus mencipta, terus moto, terus bereksperimen dengan apapun ide-ide kita, dengan hal-hal yang baru gitu, sama ya terus jujur sama gaya sendiri gitu. Maksudnya nggak usah jadi ngoyo untuk istilahnya mempercantik dengan hal yang bukan kita banget gitu. Jadi ya udah sejujurnya kita aja untuk berkarya dengan yang memang kita inginkan gitu. Sesuai dengan passionnya kita gitu ya.
tetap moto, intinya sih tetap moto. Iya betul, konsisten. Apalagi kalau itu udah berangkat dari hobi kita, Ya, betul, itu betul. pasti nyawanya tuh berasa gitu Iya, di betul. karya yang kita bikin juga gitu. Gila, dalam banget. Mbak, tapi kalau Mbak ngebayangin ya 5 sampai 10 tahun ke depan deh, industri fotografi itu dengan adanya AI ini gimana sih Mbak? Kebayang ya kalau dari sudut pandang seorang fotografer. Saat ini ini saya ngebayangnya fotografer masih akan tetap ada sih. Mungkin minatnya orang-orang yang baru minatnya berkurang mungkin ya, ini untuk 5 tahun ke depan ya, dengan perkembangan AI yang mungkin makin naik gitu ya, makin nggak kebayang kita seperti apa. Tapi seorang fotografer saya rasa akan tetap ada sih, yang benar-benar memang mencurahkan semua rasa dan semua effortnya gitu ke dalam sebuah foto gitu untuk menghidupkan hasil karyanya gitu. Saya rasa fotografer nggak akan pernah mati sih, akan selalu ada. Ya. Apalagi ya emang kadang gue aja nih kalau misalnya ngelihat hasil-hasil foto orang yang pakai foto di studio gitu, yang ya kayak ala-ala pre-wed yang nggak sempet pre-wed. Memang sih untuk sebagian orang memang itu jadi kita yang dulunya nggak bisa terus sekarang jadi punya kesempatan untuk seperti itu, punya foto pre-wed itu jadi seneng. Tapi kalau nggak tahu ya, ini preferensi gue ya, momennya tuh nggak berasa gitu, feelnya tuh nggak berasa, nggak kayak kita kalau misalnya beneran terjun ke situ, kerasa lagi momen yang saat gitu kita lewatin tuh. Ada recall-nya juga ya di ingatan. Jadi ada nyawanya memang gitu. Tapi ya itu pilihan juga ya Mas ya. Sekarang memang ada kemudahan itu gitu. Kalau dari Mbak Hesti misalnya karena ada opsi itu, sekarang untuk sarannya Mbak Hesti ke UMKM ya, termasuk yang bersinggungan sama Mbak Hesti ya, dengan adanya tren Prom AI ini, pesannya apa nih Mbak? Apakah perlu dipelajari si tren ini tuh, atau tetap mungkin pertahankan skill fotografinya, atau seperti apa? Ini untuk UMKM ya, kan beda nih untuk fotografer, misalnya fotografer yang baru belajar sama UMKM, itu beda ya. Kalau misalnya memang fotografer awal yang memang mau terjun ke dunia fotografi gitu ya, fundamental fotonya tuh harus diperkuat dulu, harus belajari si fotografinya gitu. Untuk kedepannya juga AI tetap dipelajari, jadi saling, tapi si fundamentalnya ini yang paling penting gitu. Tapi kalau untuk pelaku UMKM mungkin beda ya, karena balik lagi tadi mungkin mau biaya yang terjangkau, cepat, dan nggak perlu buang-buang produk untuk foto gitu ya. Mungkin AI bisa jadi solusi sih, asal dia paham maksudnya bagaimana mempresentasikan produknya gitu, dan bagaimana menuangkan idenya untuk menjadi visual yang memang mewakilkan si produk itu gitu. Jadi bukan cuman ini naro foto ya biasanya ya, terus langsung saya mau ini gitu. Itu juga sebenarnya udah bagus ya. Cuman tambahin lagi dengan apa gitu, misalnya pengen melayang gitu. Biasanya kayak gitu ya. Mungkin bisa jadi alternatif sih kalau untuk pelaku UMKM ya. Tapi kalau untuk fotografer yang baru ya beda lagi juga. Karena emang profesional ya seharusnya. Jadi tekniknya juga harusnya mereka harus mampu gitu. Iya, baik profesional maupun amatir, kalau memang mau bekerja atau mau memperdalam di fotografi ya memang perlu tahu gitu. Pondasinya harus dikuatkan. Pondasinya iya. Mantap. Jadi dari berbagai hal yang kita sampaikan tadi, maksudnya berbagai hal yang Mbak Hesti sampaikan tadi, kembali lagi ke topik utama kita, Mas Jun. Kalau dalam perspektif Mbak Hesti, jadi AI ini, atau foto AI atau gambar AI, Prom AI ini, menurut Mbak Hesti apakah kita jadikan teman atau lawan? Oh, itu pertanyaan susah ya. Mungkin ada semacam peribahasa ya istilahnya yang keep your friend close and your enemy closer gitu ya. Sebagai teman kita bisa minta dia untuk memperkompleks ide kita, buat brainstorming, buat teman diskusi, untuk membuat apapun lah ya gitu ya, kita bisa saling tektokan.
Nah, tapi sebagai musuh kita juga perlu waspada nih gitu kan. Yes. Kita perlu paham juga dia akan berkembang seperti apa gitu. Ya. Apa yang bisa kita manfaatkan dari dia gitu kan. Bagaimana caranya supaya kita tidak terancam oleh dia gitu. Jadi perlu juga sih kita waspada dan menganggap dia sebagai musuh gitu. Tapi musuh yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk kegiatan kita yang lebih positif gitu kan, untuk meningkatkan kualitas dari karya-karya kita gitu. Ya, Itu sih. Cocok dimanfaatin masih musuh tapi dimanfaatin. Cocok banget justru. idiomnya tuh. Iya. Keep your friends close. Close, but your enemy Closer. closer. Kalau lu gimana? Ya emang teknologi yang semakin memudahkan ini ya seharusnya emang kita manfaatin juga. Tapi benar apa kata Mbak Hesti tadi, dimanfaatin sebisa mungkin dan tetap karena kan profesi kita juga sama-sama terancam. Iya kan? Iya. Sama-sama terancam, tapi kita ya pintar-pintar kita manfaatin AI itu gitu supaya kita justru lebih kaya, lebih kreatif lagi gitu. Jadi nggak sampai kita benar-benar diambil alih sama AI gitu. Justru kita yang harus ngendaliin AI ya kan? Sebenarnya kuncinya itu adalah membuat AI sebagai tools ya. Bukan segala sesuatu dikerjaan sama AI. Bukan gitu. sebagai pengganti. Bukan sebagai pengganti. Karena AI itu sampai sekarang ya belum punya rasa seperti manusia dan kayaknya nggak akan pernah punya rasa kayak gitu. Semoga enggak ya. Semoga enggak, mudah-mudahan. Makanya kita kalau kerja kita tuangin rasa kita di situ. Oke, udah berapa menit ini? Udah 40-an menit. Nggak Ternyata berasa nggak ya. berasa. Kita Panjang ngobrol sih. kayaknya baru tadi kita masuk pintu, sekarang udah 40 menitan. Oke lah. Jadi Banyak banget insight yang kita banyak dapat dari banget Mbak Hesti. insight dari Mbak Hesti sebagai pelaku industri di bidang fotografi, khususnya di fotografi makanan. Gimana perspektifnya terhadap AI, gimana cara Mbak Hesti menghandle AI juga ya. Kita bisa belajar juga dari Mbak Hesti. Betul. Dan Mbak Hesti ini juga punya ebook. Kalau mau beli bisa lewat IG-nya ya, Mbak? Ya. Di mana, Mbak? Ada Instagramnya komunitas CP Moto Bareng. Ya kan, Mbak? Betul? Iya betul. IG saya sendiri di Hesti Dayat. Oke, jadi bisa tuh dikontak di dua itu. Ya. Oke, segitu aja podcast Antar Muka kali ini. Saya Yuda. Saya Lali Maulida. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Mbak. Kasih. Yeay, alhamdulillah. Terima kasih banyak.